Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Jumat 30 April 2021 dengan episode Stand By Me. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economic Calendar. Ada berita dari US Initial Jobless Claims yang turun dari sebelumnya 566K menjadi 553K. Kemudian ada dari US Continuing Claims yang naik dari sebelumnya 3.651K menjadi 3.660K. Kemudian ada dari US GDP Annualized Quarter over Quarter yang naik dari sebelumnya 4,3% menjadi 6,4%. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Buana Finance Tbk atau BBLD yang mengalami penurunan pendapatan menjadi 680,19 miliar rupiah. PT PP Property Tbk atau PPRO menargetkan marketing sales bisa mencapai 1,3 triliun rupiah tahun ini dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Cikarang Listrindo Tbk atau POWR yang mencatat total penjualan neto sebesar 465,89 juta US dollar di sepanjang tahun 2020 atau turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 588,49 juta US dollar dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk atau GHON yang meraih pendapatan sebesar 143,06 miliar rupiah hingga periode 31 Desember 2020 meningkat dari pendapatan 115,94 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 29 April 2021, IHSG ditutup menguat sebesar 38 poin atau 0,64% ke level 6012. Sektor pertambangan, aneka industri, perdagangan, infrastruktur, keuangan, properti, perkebunan bergerak positif dan menjadi kontributor pada kenaikan IHSG. Sementara investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 21 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Stand By Me. Dalam pidatonya yang dihelat kemarin, Biden menyampaikan banyak hal tentang menjadi seorang pemimpin dan rakyat. Biden menjanjikan kenaikan pajak bagi orang kaya untuk mendanai rencana besarnya untuk infrastruktur, pendidikan, dan berbagai hal lainnya demi kebaikan masyarakat Amerika. Biden mengatakan dalam pidato kenegaraannya bahwa Amerika sedang bergerak lagi, mengubah ketakutan menjadi kekuatan, krisis menjadi sebuah peluang, dan kemunduran menjadi kekuatan. Namun Biden tidak bisa sendiri melakukan semua itu, oleh sebab itu Biden mengingatkan kepada semua perusahaan dan masyarakat Amerika yang kaya untuk dapat memikul beban lebih besar dan membantu Biden untuk membiayai kemajuan bangsa. Biden mengatakan bahwa sudah waktunya bagi perusahaan Amerika dan 1% orang terkaya di Amerika untuk membayar bagian mereka yang seharusnya mereka berikan. Biden juga meminta layanan masyarakat untuk menindak bagi mereka yang kaya raya menipu pajak mereka. Biden akan mengembalikan tarif pajak penghasilan pribadi menjadi 39,6% untuk mereka yang berpenghasilan $400.000 setahun, pajak keuntungan untuk mereka yang berpenghasilan $1 juta atau lebih, serta akan mengakhiri pemberian atas keringanan pajak bunga yang digunakan oleh fund manager. Program yang menjanjikan yang diberikan oleh Biden akan menjadi program menciptakan jutaan pekerjaan dan menumbuhkan perekonomian. Biden juga menyampaikan terkait dengan American Families Plan yang dimana sebuah stimulus sebesar 1,8 triliun dolar di mana di dalamnya terdapat perawatan untuk anak-anak. Bagi Biden, stimulus lanjutan akan menjadi salah satu poin penting untuk terus memulihkan perekonomian di Amerika sehingga semakin mempercepat akselerasi pemulihan ekonomi. Mengenai kebijakan luar negeri pun, Biden berjanji untuk dapat melawan para pesaingnya seperti Rusia dan Cina ketika kepentingan Amerika berada dalam bahaya. Biden pernah berdiskusi dengan Xi bahwa Biden tentu menyambut persaingan di antara Amerika dan Cina, namun Amerika sendiri tidak ingin mencari konflik. Namun apabila ada sesuatu yang terjadi tentu Biden akan membela kepentingan Amerika secara keseluruhan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari America is Back. Dengan dukungan kebijakan moneter dan fiskal selama pandemi, ternyata terbukti bahwa setiap stimulus yang diberikan tidak ada yang sia-sia. GDP Amerika mengalami kenaikan dramatis nih bosku, di mana secara quarter over quarter pertumbuhan ekonomi Amerika telah tumbuh sebesar 6,4%, naik dari sebelumnya 4,3%. Didukung dengan personal consumption yang naik dari sebelumnya 2,3% menjadi 10,7%. Tentu ini memberikan sebuah gambaran bahwa masyarakat Amerika mulai yakin untuk melakukan konsumsi akibat adanya vaksin.
Pengeluaran masih didominasi oleh barang-barang yang mengalami peningkatan sebesar 23,6%. Pemulihan untuk sektor jasa pun masih berlanjut. Meskipun kami melihat sejauh ini sektor jasa juga ternyata mengalami peningkatan yang signifikan sejak dimulainya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Di sisi barang tahan lama seperti peralatan rumah tangga ataupun barang jangka panjang lainnya juga mengalami peningkatan sebesar 41,4%. Bosq bisa melihat bahwa angka tabungan juga mengalami peningkatan dari sebelumnya 13% menjadi 21%. Penundaan konsumsi inilah yang membuat persentase tabungan mengalami peningkatan. Pengeluaran investasi pemerintah juga mengalami peningkatan sebesar 6,3% termasuk 13,9% di tingkat pemerintah dan 1,7% dari pemerintah negara bagian dan daerah. Sejauh ini, secara tingkat pekerjaan sudah hampir sekitar 14 juta masyarakat Amerika telah kembali bekerja. Tingkat pengangguran sendiri pun telah mengalami penurunan dari sebelumnya 14,7% menjadi 6%. Namun masih selisih jauh dari sejak sebelum lockdown diberlakukan pada Maret 2020 silam yaitu di 3,5%. Namun perlahan tapi pasti, data initial jobless claims pun terus mengalami penurunan dari sebelumnya 566K menjadi 553K. Pada sisi fiskal, Kongres sejauh ini telah mengalokasikan sekitar 5,3 triliun dolar untuk mendorong stimulus melalui peningkatan kompensasi kepada para pengangguran. Defisit anggaran pemerintah telah mencapai 1,7 triliun dolar pada kuartal 1 2021 dan utang pemerintah telah mengalami kenaikan menjadi 28,1 triliun dolar. Belum lagi ditambah dengan adanya stimulus infrastruktur dan American Families Plan. Tapi yang terpenting adalah bahwa saat ini proses pemulihan ekonomi harus dikawal dengan baik hingga tuntas, dan untuk kita sendiri justru jangan sampai terpesona dengan pemulihan ekonomi di Amerika tapi lupa dengan pemulihan ekonomi di Indonesia. Kuartal 2 akan menjadi saksi apakah kita bisa mengejar ketertinggalan atau tidak. Kemudian cerita selanjutnya datang dari ramalan dari ADB. Asian Development Bank memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 4,5% pada tahun 2021 dan perlahan akan meningkat menjadi 5% pada 2022. Dalam risetnya, IDB menjelaskan pemulihan ekonomi di Indonesia didorong oleh pulihnya sektor manufaktur serta stimulus fiskal melalui program pemulihan ekonomi nasional yang cukup besar pada tahun ini. Konsumsi rumah tangga diproyeksikan akan meningkat secara bertahap seiring dengan berlanjutnya program vaksinasi dan semakin banyak sektor ekonomi yang kembali beroperasi. Selain itu, pemulihan ekonomi juga akan didukung oleh kinerja investasi yang diperkirakan akan meningkat bersamaan dengan membaiknya prospek ekonomi Indonesia. Sejalan dengan pemulihan ekonomi, ADB memperkirakan inflasi akan meningkat sebesar 2,4% pada 2021 dan naik menjadi 2,8% pada 2022. Defisit transaksi berjalan diproyeksikan mencapai 0,8% pada 2021. Hal tersebut seiringan dengan peningkatan ekspor yang berasal dari komoditas. Di sisi lain, ADB juga menyampaikan masih adanya beberapa risiko yang membayangi pemulihan ekonomi ke depan. Di sisi global terdapat risiko munculnya varian virus corona baru yang ikut memberikan kekhawatiran terhadap terhambatnya progres pemulihan. Di Indonesia, ADB melihat adanya risiko yang berpotensi menghambat laju pemulihan, di mana lonjakan kasus selama periode Ramadan, keterlambatan vaksinasi serta melemahnya pendapatan negara dinilai dapat menjadi trigger tersebut. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif dengan potensi menguat terbatas dan ditradingkan pada level 5.987 hingga 6.045. Hati-hati nih bosku, ombak masih akan terasa, cermati setiap sentimen yang ada. Berikut stok quotes pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari SCMA, kemudian yang kedua ada dari ERA, dan yang ketiga ada dari SMBR. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari NIKL atau PT Platimah Nusantara Tbk yang membukukan laba bersih tahun berjalan senilai 1,48 juta US dollar sepanjang kuartal pertama 2021. Laba bersih yang dibukukan perusahaan di kuartal 1 2021 sejalan dengan adanya kenaikan pendapatan yang membukukan sebesar 47,01 juta US dollar atau naik 23,65% dari pendapatan di kuartal pertama 2020 yang hanya 38,02 juta US dollar, di mana kontribusi pendapatan berasal dari penjualan ke pasar lokal mendominasi pendapatan NIKL pada kuartal pertama yakni mencapai 47,01 juta US dollar. Sementara pada kuartal tersebut tidak mencatatkan penjualan ke pasar ekspor. Keberhasilan membukukan laba tersebut tentunya perlu diapresiasi mengingat di periode yang sama di tahun lalu menderita kerugian sebesar 10,14 juta US dollar. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 665
dan tingkat probabilitas sebesar 55%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 915 dan tingkat probabilitas sebesar 57%. Kemudian yang kedua ada dari POWR atau PT Cikarang Listring Tbk yang mencatat total penjualan neto sebesar 465,89 juta US dollar di sepanjang tahun 2020 atau turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 588,49 juta US dollar. Turunnya penjualan yang dibukukan perusahaan sepanjang 2020 turut menekan laba bersih yang dibukukan. Sepanjang tahun 2020, perusahaan mencatat total penjualan neto sebesar 465,89 juta US dollar di sepanjang tahun 2020 atau turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 588,49 juta US dollar, sehingga laba bersih tahun berjalan mengalami penurunan menjadi sebesar 74,75 juta US dollar dari 113,52 juta US dollar. Turunnya penjualan tidak terlepas pandemi COVID-19 cukup mempengaruhi bisnis ketenaga listrikan POWR yang notabene menyasar sektor kawasan industri. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 965 dan tingkat probabilitas sebesar 44%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 800 dan tingkat probabilitas sebesar 66%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investendo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investendo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.